Halo Sobat Mate, kembali lagi di channel YouTube Celinda. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini, Celinda akan membahas materi matematika SMP tentang barisan dan deret aritmetika. Untuk itu, tonton penjelasan dari Celinda sampai selesai ya. Dan satu hal lagi, jangan lupa subscribe channel Celinda agar Sobat Mate selalu mendapatkan materi terupdate dari Celinda. Nah, Sobat Mate, sebelumnya kita perlu tahu apa pengertian dari barisan aritmetika itu. Nah, barisan aritmetika adalah barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya, pada barisan aritmetika di sini, di mana angka pertamanya dimulai angka 1, kemudian disusul angka 4, kemudian angka 7, angka 10, 13, 16, dan sampai seterusnya. Nah, dari angka 1 ke angka 4, dan angka 7 ke angka 10 itu memiliki beda yang sama, yaitu bedanya adalah 3. Jadi, angka 1 ini ke angka 4 bedanya 3. 4 ke 7 bedanya 3, 7 ke 10 bedanya 3, dan sampai seterusnya. Bedanya juga 3. Nah, maka dikatakan bahwa barisan aritmetika itu merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap. Pada barisan aritmetika, nilai pertama ini dinamakan U1 atau suku pertama. Terus yang nilai kedua ini U2, suku kedua. Seterusnya suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmetika disebut dengan beda, yaitu dilambangkan dengan huruf B. Bagaimana menentukan beda pada barisan aritmetika? Tentu ada rumusnya. Rumusnya yaitu B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. B ini artinya beda. UN ini artinya suku ke N. Dikurang UN kurang 1, yaitu suku sebelum suku ke N. N itu artinya banyaknya suku. Nah, bagaimana bila kita diminta untuk mencari suku ke 100? Nggak mungkin dong kita menghitungnya secara satu persatu dengan menjumlahkan angka yang sama pada setiap suku. Ini memang sangat mudah, tapi ini membuang banyak waktu. Nah, bagaimana kita bisa mengerjakannya secara cepat dan mudah? Tentu ada rumusnya. Nah, rumusnya adalah rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Nah, UN ini adalah suku ke N ya. A ini artinya suku pertama atau U1. Buka kurung N. N itu adalah banyaknya suku. Dikurang 1 tutup kurung kali B. Nah, misalkan tadi kita diminta untuk mencari suku ke 100, berarti suku ke N-nya ini kita ganti U100 ya. Nah, kemudian banyaknya suku, N-nya juga diganti dengan 100. Contoh soalnya, berapa suku ke-20 dari barisan 2, 6, 10, 14, dan seterusnya? Nah, suku pertamanya di sini adalah 2, ya. Bedanya cara mencarinya, kita selisihkan antara suku kedua dengan suku pertama, yaitu 6 dikurang 2, dapatnya 4. Yang ditanya adalah suku ke-20, jadi U20. Nah, kita pakai rumus yang ada di atas ini. UN kita ganti jadi U20, karena yang ditanya adalah suku ke-20. Jadi suku ke-20 sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1, tutup kurung kali B. Nah, suku pertamanya adalah 2, jadi A-nya 2 ditambah buka kurung N-nya adalah 20 karena suku ke-20 yang kita cari. Jadi 20 kurang 1 dikali bedanya adalah 4. Nah, kita turunkan 2-nya, 2 ditambah, kita kerjakan angka yang ada di dalam kurungnya dulu ya. 20 dikurang 1, 19. 19 kali 4. Nah, 2-nya kita turunkan, terus tambah, kita kalikan 19 kali 4, dapatnya 76. Kemudian kita jumlahkan 2 tambah 76 dapatnya 78. Contoh soal berikutnya.
Berapa suku ke-10 dari barisan bilangan 20, 17, 14, 11, 8, dan seterusnya? Nah, masih pakai rumus yang sama ya. Diketahui suku pertamanya adalah 20 ya, karena diawali dengan angka 20 pada barisan ini. Bedanya, cara mencarinya, suku keduanya kita kurang dengan suku pertamanya, yaitu nilai 17 ini kita kurang 20. 17 kurang 20 dapatnya negatif 3. Yang ditanya adalah suku ke-10, jadi U10. Nah, suku pertamanya 20. A-nya ini 20 ya, ditambah N-nya. Yang ditanya adalah suku ke-10, maka N-nya adalah 10. Jadi 10 kurang 1 dikali bedanya negatif 3. Nah, 20 kita turunkan, kita tambah. Nah, yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. 10 kurang 1 dapatnya 9. Kemudian kita kali negatif 3. 20 ditambah 9 kali negatif 3 dapatnya negatif 27. Oke, 20. Nah, 20 dikurang 27 karena positif dikali negatif dapatnya negatif. Jadi 20 dikurang 27 dapatnya negatif 7. Oke, lanjut soal berikutnya. Diketahui barisan aritmetika dengan suku keempat sama dengan 17 dan suku ke-9 sama dengan 37. Nah, berapa suku ke-7 barisan tersebut? Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama yang harus kita cari adalah bedanya, ya. Nah, diketahui rumus suku ke N, barisan aritmetika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Maka yang kita cari adalah nilai bedanya. Nah, untuk mencari nilai bedanya, kita pakai rumus cepat. Nah, ini rumusnya. Itu beda sama dengan suku yang diketahui dengan N terbesar dikurang suku yang diketahui dengan N terkecil dibagi suku keberapanya yang terbesar dikurang suku keberapanya yang terkecil. Nah, langsung saja kita pakai rumus ini. Caranya begini. Jadi 37 ini kita kurang dengan 17 ya. Kemudian kita bagi per ini 9 kita kurang 4. Nah, 37 kurang 17 dapatnya 20. 20 per 9 kurang 4 dapatnya 5. Begitu caranya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai suku pertama atau nilai A ya dengan menggunakan persamaan suku keempat yaitu 17. Nah, kita pakai rumus UN ya, yaitu A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Nah, A-nya ini kita belum tahu, jadi kita tulis dulu A-nya, karena kita akan mencari nilai A. Ditambah, nah 3B ini dapat dari mana? Nah, ini kan suku keempat, jadi N-nya 4 ya, jadi 4 dikurang 1 dapatnya 3. Nah, 3 kali B, 3B. Nah, sama dengan 17. Kenapa 17? Karena suku keempatnya adalah 17. Nah, kita lanjut. Ini diturunkan A-nya, kemudian ditambah 3. Nah, B-nya kita ganti jadi 4. Karena kita sudah tahu bahwa B-nya ini bedanya adalah 4. Nah, sama dengan 17. A ditambah 3 kali 4 dapatnya 12, sama dengan 17. A sama dengan 17-nya kita turunkan, kemudian 12-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, karena nilai 12 ini adalah positif, kalau dipindahkan posisinya, maka menjadi negatif ya. Jadi 17 dikurang 12, dapatnya 5. Jadi suku pertamanya atau nilai A-nya itu adalah 5. Nah, pekerjaannya belum sampai di sini ya. Karena kita masih mencari suku ke-7. Nah, suku ke-7 ini kita pakai rumus UN ya. Jadi, U7 sama dengan A ditambah, buka kurung N kurang 1 kali B. Nah, A-nya ini suku pertamanya adalah 5, karena kita sudah mencarinya ya. Kemudian tambah,
N-nya di sini. Karena kita cari suku ke-7, maka N-nya adalah 7. 7 kurang 1. Dapatnya 6. Dikali beda. Bedanya adalah 4 ya. Kemudian 5 ditambah 6 kali 4 dapatnya 24. Kemudian kita jumlahkan 5 tambah 24 dapatnya 29. Maka suku ke-7 pada barisan tersebut adalah 29. Nah, sahabat mate, bagaimana pada soal tersebut diminta untuk mencari suku tengah? Nah, untuk mencari suku tengah, syaratnya bahwa jumlah suku pada barisan tersebut itu harus ganjil. Kemudian, pada barisan tersebut sudah diketahui suku pertama dan suku terakhirnya. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya, UT sama dengan A tambah UN bagi 2. UT artinya suku tengah, A ini suku pertama, ditambah suku terakhir. Nah, UN di sini sebagai suku terakhir ya, ini cuma lambang doang. Terus dibagi 2. Contoh soalnya, sebuah barisan aritmetika memiliki jumlah suku ganjil. Jika suku pertamanya 4 dan suku terakhirnya 20, maka suku tengahnya adalah, nah diketahui suku pertamanya di sini adalah 4. Suku terakhirnya 20. Yang ditanya adalah UT. UT ini suku tengah ya. Nah, kita pakai rumus suku tengah. Nah, A ini kita masukkan 4 ditambah 20, suku terakhir ya, per 2. Kemudian kita jumlahkan 4 tambah 20 dapatnya 24 per 2. Kemudian 24 dibagi 2 dapatnya 12. Jadi suku tengah pada barisan aritmetika tersebut adalah 12 ya. Nah, rumus ini hanya digunakan apabila jumlah suku pada barisan tersebut jumlahnya adalah ganjil ya. Nah, sekarang kita masuk pada deret aritmetika. Tadi kita sudah belajar tentang barisan aritmetika. Sekarang kita belajar deret aritmetika. Nah, apa sih deret aritmetika? Deret aritmetika itu adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Deret aritmetika itu disimbolkan dengan SN ya. Nah, tadi barisan aritmetika simbolnya UN. Kalau deret aritmetika simbolnya SN. Nah, maksud dari deret aritmetika tuh kayak gimana? Nah, ini contohnya. Ini adalah sebuah barisan bilangan ya. Nah, deret aritmetika ini misalkan nih. Nah, bila soal tersebut meminta kita untuk menjumlahkan 4 suku pertama, maka kita jumlahkan angka 1, angka 4, angka 7, angka 10. Totalnya berapa? Begitu. Jadi, bila kita diminta untuk mencari deret aritmetika atau menjumlahkan suku-suku dari suatu barisan, maka ada rumusnya. Rumusnya adalah SN sama dengan N per 2, buka kurung, 2A. 2A di sini maksudnya 2 kali A ya. Ditambah, buka kurung, N kurang 1, tutup kurung, kali B, tutup kurung. Nah, ini adalah rumus untuk menjumlahkan suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Contoh soalnya, diketahui deret aritmetika 17, 20, 23, 26, dan seterusnya. Jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah, nah, diketahui suku pertamanya pada barisan tersebut adalah 17 ya. Nah, bedanya, cara mencari bedanya, kita selisihkan antara suku kedua dengan suku pertama, yaitu 20 kurang 17, dapatnya 3. Jadi bedanya 3. Yang ditanya adalah jumlah 20 suku pertama. Nah, kita diminta untuk menjumlahkan 20 suku pertama pada deret tersebut ya. Jadi SN itu kita ganti jadi S20. Nah, kita pakai rumus SN. Nah, N-nya ini diganti 20 karena diminta untuk mencari jumlah 20 suku pertama. Jadi 20 per 2, buka kurung, nah 2 dikali 17. 17 ini suku pertamanya. Ditambah, nah N-nya adalah 20, jadi 20 kurang 1. Ya.
terus dikali dengan bedanya 3. Nah, 20 bagi 2 dapatnya 10. Kemudian 2 kali 17 dapatnya 34 ditambah 20 kurang 1, 19. 19 dikali 3 ya. Nah, 10 kita turunkan 34-nya ditambah. Nah, kita kerjakan yang perkalian dulu. 19 dikali 3 dapatnya 57. Kemudian 10-nya diturunkan. Nah, kita jumlahkan yang ada dalam kurungnya ini. 34 tambah 57 dapatnya 91. Kemudian kita kalikan 10 dikali 91 dapatnya 910. Nah, maka jumlah 20 suku pertama pada deret tersebut adalah 910. Oke, kita lanjut. Diketahui suku keempat dan suku ke-9 dari deret aritmetika adalah 16 dan 51. Jumlah 20 suku pertama adalah, nah, pertama-tama kita akan mencari nilai bedanya. Nah, masih ingat kan rumus beda sebelumnya yang sudah dijelaskan tadi? Nah, langsung saja kita pakai rumusnya. Nah, caranya bagaimana? Seperti sebelumnya pada barisan aritmetika ya. Nah, caranya 51 ini kita kurang 16. Kemudian dibagi 9 dikurang 4. Nah, kita kurang. 51 kurang 16 dapatnya 35. 35 per 9 kurang 4 dapatnya 5. Jadi 35 bagi 5 dapatnya 7. Maka bedanya adalah 7. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai A atau suku pertama dengan menggunakan persamaan U keempat sama dengan 16. Karena kan suku keempat di sini adalah 16 ya. Nah, boleh aja sih kita pakai persamaan U9 sama dengan 51, tapi kita pakai yang mudahnya aja ya. Jadi suku keempat sama dengan 16. Nah, bagaimana mengerjakannya? Kita pakai rumus UN ya. Nah, A-nya kita turunkan karena suku pertamanya kita belum tahu ya. A-nya kita turunkan, kita ikutin rumusnya ya. A ditambah, nah, N kurang 1. Nah, di sini kan UN, suku ke N, N-nya di sini kan 4. Jadi 4 dikurang 1 dapatnya 3. Nah, kita tulis dulu B-nya sama dengan 16. Kemudian lanjut, A-nya kita turunkan ditambah 3. Bedanya kita ganti jadi 7 karena kita sudah menemukan bedanya yaitu 7. Nah, sama dengan 16. A ditambah 3 kali 7 dapatnya 21 sama dengan 16. Kemudian A-nya kita turunkan sama dengan 16. Nah, 21-nya ini kan nilainya positif. Kalau dipindahkan, maka menjadi negatif, jadi dikurang 21. Atau negatif 21. Nah, A sama dengan 16 kurang 21 dapatnya negatif 5 ya. Kemudian kita mencari jumlah 20 suku pertama dengan menggunakan rumus SN ya. Langsung kita masukkan. N-nya kita ubah jadi 20, jadi S20 sama dengan N-nya 20 per 2. Kali, buka kurung, 2 kita tulis, dikali. Nah, suku pertamanya sudah kita temukan ya, yaitu negatif 5. Ditambah, N-nya di sini adalah 20, jadi 20 kurang 1 ya. Bedanya adalah 7. Nah, 20 bagi 2 dapatnya 10. Kemudian kita kalikan 2 kali negatif 5, yaitu dapatnya negatif 10. Ditambah 20 kurang 1 dapatnya 19. Kemudian dikali 7 ya. Nah, kita turunkan 10-nya. Kemudian yang negatif 10 kita turunkan juga, karena kita harus mengerjakan yang bentuk perkalian dulu. Jadi 19 kali 7 dapatnya 133.
Nah, kita turunkan 10-nya lagi, kemudian kita kerjakan yang dalam kurungnya. Negatif 10 ditambah 133, dapatnya 123. Kemudian kita kalikan 10 dikali 123, dapatnya 1230. Nah, maka jumlah 20 suku pertama pada deret aritmetika tersebut adalah 1230. Oke, ini soal terakhir ya. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 sampai 100 adalah, nah pertama-tama kita mencari angka kelipatan 3, di mana angka tersebut berada antara angka 10 sampai 100 ya. Nah, jadi kelipatan 3 itu kan dimulai angka 3, kemudian disusul angka 6, 9, 12, 15. Nah, jadi angka yang ada di antara 10 itu adalah 12, kemudian 15, 18, seterusnya sampai pada kelipatan terakhirnya adalah 99. Nah, kenapa nilai terakhirnya 99? Karena 99 ini di antara 10 sampai 100 ya. Dan juga 99 ini merupakan kelipatan 3. Nah, kemudian kita mencari nilai suku pertama dan suku terakhir dari kelipatan tersebut. Nah, suku pertamanya adalah 12 dan suku terakhirnya adalah 99. Nah, kemudian kita mencari suku keberapakah nilai 99 ini ya. Kita menggunakan rumus UN. Nah, UN kita ganti 99 sama dengan suku pertamanya adalah 12. Kita tulis 12 ditambah N kurang 1. Nah, kita kan belum tahu nih, angka 99 ini suku keberapa. Jadi kita tulis dulu N kurang 1. Terus bedanya 3. Bagaimana kita tahu bahwa bedanya 3? Caranya kita selisihkan. 15 kurang 12 dapatnya 3. Nah, kita turunkan 99 sama dengan 12 ditambah. Nah, cara dapatkannya N dikali 3. Dapatnya 3N. Ya. Kemudian negatif 1 dikali 3 dapatnya negatif 3. Kita turunkan lagi 99 sama dengan 12 kurang 3 dapatnya 9. Ditambah 3N diturunkan ya. Nah, kemudian 99 dikurang 9. Nah, dapatnya dari mana? Nah, 9 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Karena nilainya positif, maka bila dipindahkan menjadi negatif ya. Kemudian sama dengan 3N-nya diturunkan. Nah, kita kurang 99 dikurang 9 dapatnya 90. Sama dengan 3N. Nah, jadi N sama dengan 90, kita bagi dengan 3 ya. N-nya sama dengan 30. Nah, jadi nilai 99 ini merupakan suku ke-30. Nah, soalnya kan diminta adalah jumlah bilangan kelipatan 3 kan? Berarti berhubungan dengan deret aritmetika. Karena jumlah suku pada bilangan tersebut jumlahnya 30, maka kita mencari jumlah 30 suku pertama ya. Nah, pakai rumus SN. Kita masukkan SN, kita ubah jadi S30 sama dengan N-nya adalah 30. 30 per 2, buka kurung, 2 dikali, suku pertamanya adalah 12. Kita tambah, N-nya adalah 30, jadi 30 kurang 1, bedanya adalah 3 ya, yaitu 15 kurang 12. Nah, 30 bagi 2 dapatnya 15. Kemudian buka kurung 2 kali 12 dapatnya 24 ditambah 30 kurang 1, 29 kita kali 3. Kemudian turunkan 15-nya. Nah, 24-nya kita turunkan, kita kalikan 29 kali 3. Dapatnya 87. Nah, kita turunkan 15, kita jumlahkan 24 ditambah 87. Dapatnya 111.
Kemudian kita kalikan 15 kali 111 dapatnya 1665. Maka jumlah 30 suku pertamanya adalah 1665. Begitu. Nah, sahabat mate, kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmetika. Jadi sahabat mate masih bingung nggak tentang materi tadi? Bila masih bingung dan ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaan tersebut di kolom komentar dan pasti akan Celinda jawab. Baik, sampai ketemu pada materi berikutnya. Selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Bye-bye.